Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel HP Happy, channel yang membahas tutorial servis HP buat pemula. Lanjut, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti IC eMMC atau memori internal di HP Samsung J1S atau J110G. Berhubung ini sudah pernah diganti IC eMMC-nya, jadi kita tidak perlu ngebur lagi IC-nya itu. Kita tinggal lepas saja pakai blower seperti ngelepas IC-IC lainnya. Sebelum kita lepas, kita tutupin dulu tuh sampingnya CPU pakai aluminium foil. Tujuannya agar CPU aman, tidak terkena panasnya blower. Kita tutupi komponen-komponen yang riskan terhadap blower, kita tutupi pakai aluminium foil. Next, berikutnya kita lepas IC eMMC-nya. Kita posisikan dulu yang enak gimana. Oke, kita sudah berada di posisi yang mapan untuk mencongkel IC eMMC tersebut. Ini nggak perlu metode congkel dan metode bur ya, soalnya kalau dilihat si IC eMMC-nya ini udah pernah diganti, jadi kita tinggal nerusin aja. Kita panasin pakai blower disetel di 330, terus anginnya 2 atau 3 selera. Panasin kira-kira sudah bisa digoyang, langsung kita angkat saja IC eMMC-nya. Jangan dipaksa dalam pelepasan IC, jangan dipaksa. Kalau masih keras jangan dipaksa cabut, biarkan saja, tunggu sampai IC tersebut bisa digeser-geser baru kita angkat. Hati-hati komponen di samping-sampingnya jangan sampai ikut terpental, karena kalau ikut terpental nanti bisa menimbulkan masalah yang baru. Sudah selesai pelepasan IC eMMC yang rusak, yang bekas. Kita akan ganti dengan IC eMMC yang lain, yang head repotnya masih di 0 sampai 10 device lifetime-nya. Setelah IC eMMC terlepas, lalu kita bersihkan dulu permukaan PCB itu menggunakan Goodwick. Kalau yang nggak punya pakai solder juga bisa, tapi kalau pakai solder itu harus telaten. Satu sampai benar-benar permukaannya rata. Pakai solder dulu biar nggak terlalu tebal. Kita solder permukaannya, bagian tempat IC eMMC itu dipasangkan. Permukaan harus rata ya teman-teman. Kalau nggak rata nanti menyebabkan handphone nggak hidup, terus break, macam-macam lah di software atau di flash nggak selesai. Nah, itu salah satu penyebab dari papan yang tidak rata, atau dalam artian IC eMMC kakinya tidak bisa melekat dengan sempurna. Setelah itu kita ambil Goodwick untuk membersihkan permukaannya lagi agar lebih rata. Ini bisa diaplikasikan di IC apa aja ya, nggak cuma eMMC.
Kenapa pakai Goodwick? Karena buat menyapu timah-timah yang tersisa dan meratakan PCB. Hasilnya bagus kalau pakai Goodwick itu. PCB benar-benar rata dan IC pun nanti dipasang nggak susah alias gampang. Setelah dirasa rata, kita bersihkan dulu pakai thinner. Agar permukaannya itu bersih, nggak ada timah yang tersisa lagi dan sisa-sisa pluk yang mengering. Ditisu. Kenapa harus ditisu, disikat, dibersihkan? Agar kerataan dari papan PCB itu terlihat jelas. Kalau sudah dirasa rata, tahap pembersihan timah di PCB sudah selesai. Kita lanjut ke IC eMMC-nya. Dalam kasus ini J1S ini sering sekali ya, bootloop Odin mode itu eMMC-nya rusak. Kita ambil eMMC-nya dulu. Lalu kita bersihkan kaki-kakinya. Kita ganti pakai kaki-kaki yang baru. Soalnya IC eMMC yang kita beli, yang bungkusan itu biasanya kaki-kakinya itu sangat keras. Jadi di blower itu sangat lama lekatnya. Timahnya sangat susah untuk mencair. Kalau saya biasanya kalau membeli IC entah itu baru entah second, itu kakinya saya cetak ulang dahulu. Tujuannya agar kita tidak kesusahan dalam memasang IC ke PCB. Cukup dengan blower di setelan 330 itu IC cepat mudah untuk dipasang. Kalau IC bawaan dari toko atau pokoknya dari kita beli, nggak dicetak ulang, itu yang sudah lama banget untuk menempelnya. Diusahakan dicetak ulang dahulu agar pemasangannya bisa sempurna. Keuntungannya apa dicetak ulang? Nanti kalau kita isi data lewat UV box, itu pun terbacanya akan sempurna karena kaki-kakinya baru, masih fresh, nggak ada timah yang lama yang udah kusam atau apa. Memudahkan kita dalam pengisian data dan pemasangan ke PCB. Ini plat BGA yang saya buat cetak ulang, saya bersihkan dulu pakai thinner. Plat BGA yang sudah menemani dari dulu, udah lama banget ini. Usianya udah 5 tahun lebih. Masih setia menemani. Kalau yang baru-baru ini cepet banget rusak, soalnya tipis banget. Ini yang dulu dari awal masih tetap eksis buat cetak ulang IC. Kita ambil isolasi kertas untuk menempelkan IC eMMC. Lalu kita pasangkan di pencetak kaki IC. Ingat jangan sampai terbalik dan usahakan semua kaki-kakinya masuk ke dalam lubang-lubang pencetak IC. Setelah dirasa sudah pas, kita tempelkan isolasinya.
pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Karena pekerjaan servis handphone itu nggak bisa diburu. Setelah itu kita rekatkan bagian siku-siku dari IC tersebut agar timahnya nggak masuk semua ke dalam. Setelah oke, kita ambil timah pastanya lalu kita gosokkan di atas lubang-lubang pencetak kaki IC. Kita ratakan secara halus. Jangan sampai ada yang berlubang. Kalau ada yang lubang sedikit kita tempel lagi. Setelah dirasa rata, langsung saja kita blower. Suhunya masih sama ya, 330. Cuma di sini anginnya saya nolkan. Karena blower ini di posisi angin 0 itu masih mengeluarkan angin yang wush. Kita cetak dahulu IC eMMC-nya. Harap sabar karena cetakannya tua, jadi nggak bisa langsung berhasil. Setelah dirasa timahnya sudah menggumpal semua, kita langsung cabut saja. Tunggu beberapa saat ya, jangan langsung dicabut. Kalau langsung dicabut biasanya kaki-kakinya akan tertinggal di cetakan IC. Setelah IC eMMC dicetak, lalu kita tes menggunakan UV box. Di sini masih terbaca sempurna. Langsung saja kita isi data eMMC dari Samsung J1S tersebut. Kita cari dulu filenya. Setelah kita dapat, langsung saja tarik foldernya dan taruh di user area. Maka otomatis kolom eksternal CSD dan boot 1 boot 2 selanjutnya itu akan terisi sendiri. Selanjutnya klik write. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi yang pertama kita lepas dulu eMMC yang ada di PCB. Lalu kita bersihkan PCB-nya. Lanjut keduanya kita cetak ulang IC yang baru. Setelah cetak ulang selesai, kita cek pakai UV box, lalu kita isi data. Sudah mendekati 75%. Pengisian data eMMC Samsung J1S J110G. Kita tunggu saja prosesnya selesai. Agak lama ya, mohon bersabar. Sabar menunggu agar hasilnya maksimal. Jangan terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Pelan-pelan asal pasti. Kalau udah selesai, lanjut kita isikan user partitionnya. Kita masukkan modem. Ini buat sinyalnya nanti. Agar tidak repair sinyal, agar handphone langsung news bisa keluar sinyalnya.
Nah, itu EFS kita masukkan, kemudian modem sama burst data, modem dan burst data. File ini jadi satu dengan file eMMC tadi ya. Lalu kita klik write. Sudah selesai. Selanjutnya di sini karena saya menggunakan eMMC yang kapasitasnya 8 GB, maka kita harus resize dulu user areanya. Kalau nggak di resize, nanti memori internal akan terasa penuh, nggak longgar. Nah itu cuma separuh yang kepake kan. Kita klik bawah itu, lalu kita resize user areanya. Kita klik identify lagi. Tunggu sejenak. Nah, sorry komputernya malah ngehang sedikit. Tunggu saja. Yang penting down. Nah, itu udah terisi penuh ya untuk user area atau user datanya. Setelah IC kita isi, selanjutnya kita blower sedikit ya. Kita berikan bloweran sedikit agar kaki-kakinya itu rata. Kasih plug sedikit, lalu kita blower sedikit. Tujuannya agar yang agak tinggi nanti meleleh ke bawah dan rata dengan yang lainnya. Setelah oke, lalu kita pasang di PCB handphone Samsung J110G. Kita bersihkan dulu ya agar tidak ada kotoran. Karena apa? Kebanyakan kalau habis cetak ulang itu kan ada timah-timah sedikit yang menempel, kerak-kerak timah itu. Di pengalaman saya, kerak-kerak timah itu sering menimbulkan masalah. Entah itu nanti kalau di MMC jadi HP-nya sering ngehang atau dihidupkan susah. Saya pernah di IC lampu itu ada kerak-keraknya, dia nggak nampil, nggak display. Ternyata setelah saya cermati lagi cuma ada kerak yang menempel di kaki-kaki IC, jadi menimbulkan korslet ya atau arus pendek di IC tersebut. PCB udah bersih, udah dirasa bersih semua. Gas kita tancapkan IC eMMC yang sudah kita isi data tadi. Posisinya diperhatikan, kalau kita nggak hafal titiknya ya di situ kan kakinya berbeda ya. Nah itu kayak gitu. Di PCB itu ada garis siku kiri atas sama kanan bawah itu ada siku. Jadi cukup kita menempatkan posisi IC tersebut, siku-sikunya agar presisi, itu insya Allah nanti IC udah langsung nancep ketika kita blower. Perhatian perlu diperhatikan dalam pemasangan IC eMMC ataupun IC lainnya, itu saya sarankan ngasih fluknya entah di IC atau di PCB-nya itu jangan banyak-banyak. Karena apa? Karena kalau banyak-banyak nanti pas proses pemasangan, kalau blowernya anginnya kenceng itu langsung geser, jadi nggak presisi. Dan di atas IC itu sengaja saya kasih fluk agar kita tahu angin dari blower itu sasarannya kemana, pas di tengah-tengah enggak. Kalau nggak ada fluknya kan nggak kelihatan blowernya udah pas blower di tengah atau belum. Nah kalau ada fluknya itu kan kelihatan nanti gelombang-gelombang
angin yang dikeluarkan blower itu kan kelihatan, dia posisinya di tengah atau di pinggir itu kan kelihatan. Kalau di pinggir kita tengahin, nah itu. Jadi fluk akan kelihatan berlubang ketika kena sentuhan dari angin blower. Nah itu dekok bahasanya. Fokus di tengah sampai IC bergeser. Kalau bergeser atau bergerak, kalau kita perhatikan dengan seksama, itu IC biasanya kalau dipasang itu grek, ada goyangannya sedikit pas proses penempatan atau pemasangan kaki-kaki di board PCB. Setelah dirasa menempel, kita goyang sedikit IC tersebut. Kalau sudah bisa mentul, seret-seret, nah disondol balik lagi, itu IC eMMC kaki-kakinya sudah menempel dengan sempurna. Tapi kalau kita senggol nggak balik lagi, nggak bisa digoyang, berarti itu kaki-kakinya tidak pas. Kita beralih ke sisi yang satunya, nampaknya ini sangat keras. Kita goyang lagi sedikit saja. Truk. Masih keras ya. 0. Nah, dikit aja. Sedikit sentuhan kalau IC sudah bisa bergerak-gerak, bergoyang, itu menandakan sudah pas pemasangannya. Kita dinginkan dulu sejenak. Ya nggak perlu dingin-dingin banget, nanti sambil kita lepas isolasinya sama kita bersihin kan dingin. Cara ini bisa diaplikasikan di IC apa saja ya, nggak cuma IC eMMC. Ini saya up yang tadinya speknya cuma 4 GB memori internalnya, ini jadi 8 GB. Tujuannya agar nggak mudah penuh dan nggak mudah bootloop lagi. Di sini saya menggunakan IC eMMC merek Samsung. Kalau dari bawaannya itu mereknya Cina ya, Skynik atau apa itu. Agar awet kita ganti pakai merek Samsung, itu biasanya awet. Sampai dari tahun 2000 berapa itu pas moncer-moncernya eMMC yang sampai sekarang masih hidup juga ada. Kita ganti pakai yang Samsung itu. Sambil nunggu dingin kita bersihkan dulu semuanya. Pastikan papan PCB jangan sampai kotor, entah itu sisa-sisa bor atau sisa-sisa lem atau sisa-sisa fluk yang modelnya bisa mengeras itu kan dilihat nggak enak, dipegang juga lengket-lengket gimana. Kita pasangkan kameranya dulu, karena ini tadi kamera saya lepas. Soketnya kita pas-paskan. Kok kita pas-paskan? Kita tata pin-pin dari pengunci kamera tersebut. Sabar saja, yang penting jadi. Yang sering-sering itu kalau kita lupa lepas itu nanti jadi blur. Entah blur karena terkena panas blower atau blur karena terkena kotoran-kotoran, debu atau fluk, ya macam-macam lah kemungkinan kotornya itu. Jadi saya sering melepas. Untuk pergantian eMMC kamera sering saya lepas agar aman. Udah masuk, kalau pinnya udah ditata itu kamera masuknya enak.
udah ngunci lagi. Oke, sudah selesai pemasangan IC eMMC di board PCB Samsung J1S. Selanjutnya kita rakit ke tulangan. Apakah mesin ini sudah hidup atau belum? Kita tes dulu. Kita hangetin, tadi kita sapu pakai thinner, jadi agar tidak terjadi konslet kita hangetin dulu biar benar-benar kering. Sudah dirasa sempurna, kita pasangkan tulangannya. Dilap lagi bagian kamera sebentar, masih dikira kotor. Nah, kita ambil tulangannya dahulu. Tulangan sama besi penutup IC itu. Nah, besinya kita pasangkan dulu agar kelihatan ganteng lagi HP-nya. Menekankan untuk pengerjaan IC itu sangat susah. Kalau HP hidup, ya resikonya mati. Kalau HP mati ya udah mati, mau gimana lagi. Jadi alangkah baiknya usahakan konfirmasi sebelum mengerjakan suatu IC. Kita baut dulu seng penutup IC-nya itu. Oke, buat teman-teman bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu karena subscribe itu gratis, dan dengan teman-teman mensubscribe channel ini, teman-teman mensupport terus channel ini agar bisa berkembang dan berkarya. Karena tanpa subscribe kalian, saya bukan apa-apa. Kita pasangkan mesin di tulangan. Untuk LCD nanti jangan dilem dulu ya, soalnya di sini kita harus mencoba apakah udah benar-benar hidup atau belum. Kita ambil LCD-nya, kita pasang. Lanjut kita coba menggunakan baterai, mudah-mudahan baterainya ada isinya. Alhamdulillah, handphone Samsung J1S yang mati suri kini hidup lagi. Tinggal kita melakukan flashing, karena file eMMC untuk Samsung J1S ini yang kita masukkan tadi hanya cukup agar handphone Samsung itu bootloop. Jadi agar bisa digunakan harus kita flashing ulang dahulu. Lanjut, setelah handphone mati layarnya, kita cabut saja baterainya. Kita masuk ke mode flash. Sebentar, tombol home-nya belum terpasang, kita pasangkan dulu karena ini tombol termasuk tombol utama untuk masuk ke Odin mode. Untuk melakukan flashing handphone Samsung, kita harus masuk ke Odin mode dahulu atau mode flash dengan cara menekan tombol power, tombol home, dan volume bawah secara bersamaan. Setelah keluar warning, lalu kita pencet tombol yang volume atas. Downloading sudah. Handphone sudah ready untuk di flash. Kita tancapkan kabel USB-nya yang dari laptop ke handphone.
Lalu kita siapkan alat tempurnya. Kita buka dulu. Di sini saya pakai Odin versi 3.10.7. Kita buka dulu Odinnya. Lalu kita masukkan firmware-nya untuk bootloader di bagian BL. Dan selanjutnya nanti kita lihat dulu firmware-nya bentuknya apa saja filenya, BL, AP, CP, CSC atau bootloader, terus apa itu dan sejenisnya, disingkat atau tidak nanti kita akan tahu setelah kita memasukkan firmware-nya itu. Untuk AP itu user data ya, CP modem, CSC nanti file CSC. Kalau dalam file Samsung itu ada yang filenya namanya seperti di kolom Odin itu, ada juga yang tidak. Jadi kita hanya menyesuaikan. Kita coba klik yang BL dulu, lalu kita arahkan ke firmware Samsung J110G. Di sini saya menggunakan firmware 4 file atau firmware factory reset Samsung. Kita masuk ke J1S. Nah, ini ada 4, itu namanya sudah sama ya, BL. Kalau nama firmware dengan nama kolomnya sama, kita cocokin saja. Kalau beda yaitu pedomannya, paling bedanya di CP itu biasanya modem, BL bootloader, yang AP itu user data ya. Lanjut ke AP masukkan ke AP, CP nanti masukkan ke CP, dan seterusnya CSC kita masukkan CSC. Di bagian AP ini agak bersabar, emang agak lama, nggak langsung instan masuknya, agak beberapa saat itu. Tunggu saja sampai filenya benar-benar masuk. Jadi ini untuk proses flashingnya. Tahap-tahapnya kita lepas dulu IC yang lama, kita bersihkan PCB-nya, lalu kita cetak ulang IC yang baru, kita isi data, kita pasangkan. Setelah kita pasangkan, kita flash. Kalau handphone udah boot loop itu berarti menandakan hidup, lalu kita flash. Nah, di sini sudah jalan SBOT, nah, kernel recovery system. Nah, sudah masuk ke sistemnya. Ini finishing penentuan IC eMMC itu sehat atau enggak ya. Kalau enggak sehat ya kadang violate, di flash nggak selesai, di flash boot loop lagi juga bisa. Jadi finishingnya nanti setelah flash. Kita lanjut ke HP-nya, itu udah jalan dapat separuh. Tunggu sampai handphone J1S ini reboot dengan sendirinya. Lagi memasukkan sistem, jadi agak bersabar, tinggal minum-minum dulu, atau yang biasa ngerokok yang rokok dulu. Kalau yang enggak ya tinggal ngupas permen, makan permen dulu. Mau tinggal ngopi juga boleh sambil menunggu ini selesai.
90%, sedikit lagi. Nah, handphone sudah restart. Untuk flashingnya sukses ini ya, tidak ada masalah. Jadi IC eMMC yang kita beli, kita cetak ulang, kita isi, kita flash, semuanya lancar, tidak ada kendala. Flashing handphone itu mudah kalau dapat yang mudah. Kalau dapat yang susah ya setengah mati susahnya, kadang sampai nggak bisa tidur. Hanya untuk bisa tembus dalam melakukan flashing handphone. Udah keluar bintang-bintangnya di samping tulisan Samsung itu, kerlip-kerlip itu menandakan Samsungnya sudah ada isinya, eMMC sudah ada isinya, sudah siap untuk menyalakan ponsel. Loading data. Kalau di handphone Samsung seri-seri ini nggak begitu lama ya loadingnya, paling cuma beberapa menit atau ada yang beberapa detik. Kalau suruh kilat nggak bisa ya, ini soalnya lagi membaca data-data yang mau ditampilkan. Kita tunggu saja boot loop atau tidak. Kita hitung mundur 3, 2, 2,5, 1. Ya, alhamdulillah diberi kelancaran dalam proses penggantian eMMC. Lanjut kita setting bahasa, lalu setting handphone seperti layaknya handphone baru beli. Kita next dulu aja. Setuju? Ya. Next lagi. Tidak dulu, kita lewati saja agar cepat masuk menu dulu. Nggak usah diisi dulu ini. Untuk bar sinyalnya udah keluar ya itu. Nah, itu penuh bar sinyalnya. Kamera kita tes, baterai lemah, tapi bisa itu. Udah bisa ya, itu udah bisa. Karena baterainya lemah jadi nggak kuat untuk ngidupin kamera. Kita geser lagi. Tombolnya agak keras karena itu belum dipasang LCD-nya. Ini udah beres ya. Kita lihat di komputernya udah pas, flashingnya selesai. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.